Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dilindungi dari wabah yang melanda negara kita ini, dan diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan terbantu semua masalah finansial Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar kami dan tim lebih berkembang untuk membangun channel ini, sehingga memberikan sebuah edukasi, pengetahuan, dan solusi masalah finansial Anda. Simak video kami sampai habis, mendapatkan sebuah pengetahuan baru Anda tentang sebuah dunia finansial. Dan Anda layak disebut sang pemenang. Apa perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal? Yang pertama, perizinan dari OJK. Semua sektor yang melakukan kegiatan keuangan wajib melaporkan diri ke OJK. Ketika pinjaman online tersebut sudah terverifikasi oleh perizinan OJK, dipastikan perusahaan pinjaman online tersebut legal dan aman. Berbeda dengan ilegal, mereka tidak berizin dan bernaung di bawah OJK. Yang kedua, identitas, kredibilitas pinjaman online tersebut. Untuk yang legal, mereka sangat jelas, identitasnya mereka juga jelas terpampang dalam aplikasi mereka, baik itu kantornya, kantor cabang, website, media sosial, customer service atau layanan pelanggan, semua terpampang jelas dalam aplikasi tersebut. Sedangkan kalau ilegal, mereka tidak begitu jelas kantornya di mana, perusahaannya di mana, websitenya apa, layanan customernya berapa, kadang tidak aktif, dan lain sebagainya. Seperti sudah saya jelaskan di video saya di awal tentang bunga, bahwa OJK tidak mengatur suatu bunga dari pinjaman online. Bunga tersebut diserahkan kembali ke player market. Player market artinya perusahaan pinjaman online tersebut. Tapi bukan hanya perizinan yang harus lapor ke OJK. Soal bunga pun mereka harus diberitahukan berapa bunganya dan biaya lain-lain apabila terjadi keterlambatan. Bagaimana perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal ditinjau dari segi bunganya. Legal, pinjaman online legal memiliki bunga antara 0,08 sampai 0,5 suku bunga dari 100% pinjaman termasuk denda kepada nasabah. Berbeda dengan pinjaman legal, suku bunganya lebih tinggi. Mereka tidak transparan, bahkan kadang bunganya berlipat kali lipat, bahkan melebihi dari pokoknya, dan dibebankan kepada nasabah. Begitu sangat mencekiknya suatu pinjaman legal ini yang berhubungan dengan bunga. Mungkin dari kita ada juga mengenal apa itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi belum juga kita mengerti dan mengetahui apa fungsi dan wewenang dari OJK tersebut. OJK adalah suatu badan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor perbankan, pasar modal, IKNB atau industri keuangan non-bank, koperasi ataupun pinjaman online dan yang lain. Dengan adanya OJK,
hak-hak dari nasabah tersebut akan tercover dan terlindungi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan keuangan dengan aman. Kemudian masalah tenor. Pinjaman online legal biasanya tenornya minimal 14 hari. Minimal 14 hari tenor dan estimasi pembayarannya. Berbeda dengan pinjaman online ilegal. Soal tenor dia jauh lebih pendek, berkisar antara 7 sampai 10 hari. Di sini bukannya kita menambah suatu solusi kalau kita mengambil pinjaman online ilegal, malah membuat suatu masalah baru kalau kita meminjam di pinjaman online ilegal, karena begitu estimasinya begitu sangat singkat, antara 7 hari sampai bagaimana sistem penagihan apabila kita lalai dari tagihan kita. Untuk pinjaman online legal, sistem penagihannya apabila kita terjadi lalai dari tagihan kita, nama kita akan masuk data withdraw atau blacklist. Berbeda dengan pinjaman online ilegal, ketika Anda gagal bayar, Anda mendapatkan suatu masalah baru. Karena apa? Pinjaman online ilegal tidak ada batas waktu penagihannya. Bukan itu saja, Anda akan diselingi dengan berbagai ancaman, pencemaran nama baik, bahkan penghinaan terhadap Anda. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka akan sebar data dan mengadu domba antara Anda dengan kontak Anda dan menghina Anda secara terbuka di dalam kontak Anda, seperti Anda dikatakan menggelapkan uang, membawa lari uang perusahaan, bahkan untuk yang cewek pun dengan sebutan kata-kata kasar, lonte dan lain-lain. Jika Anda tidak membayar di suatu pinjaman online ilegal, masalah-masalah itu terjadi. Dan seperti saya sudah jelaskan di video-video saya yang lalu, banyak kasus dari mereka yang terjadi adalah mereka meminjam di platform pinjaman online ilegal dan lalai dalam tagihan. Bukan hanya ancaman tersebut, bahkan mereka sangat depresi, bahkan keretakan rumah tangga akan terjadi karena kasus pinjaman online ilegal ini. Dan yang dampak paling buruk adalah ada beberapa dari kasus yang mereka sampai bunuh diri. Begitu mirisnya pinjaman ilegal ini menghalalkan segala cara untuk tagihan supaya Anda bisa membayar suatu tagihan. Jadi bijaklah Anda untuk memilih suatu pinjaman online yang legalitasnya aman dan sudah terdaftar, supaya hak-hak kalian bisa terlindungi. Jangan hanya karena kebutuhan saja kita memilih platform tanpa memperbandingkan legalitasnya suatu perusahaan itu tersebut. Karena ketika Anda lalai gagal bayar, jika Anda mengambil pinjaman ilegal, masalah besar terjadi dalam hidup Anda. Dan Anda akan dibuat depresi mungkin dan risau. Anda merasa hidup Anda terintimidasi karena pinjaman online ilegal tersebut. Pertanyaan yang datang kepada saya, apakah pinjaman online legal tersebut masuk slip BI atau tidak? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Suatu bank konvensional memiliki big data atau yang disebut dengan database, sedangkan pemerintah memiliki dukcapil, sedangkan pinjaman online memiliki push dan
file. Apakah ketika kita gagal bayar atau lalai dari tagihan pinjaman online ilegal, apakah kita masih slik BI? Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pinjaman online dan bank berbeda alur, tapi ada beberapa pinjaman online yang lendernya dari bank-bank konvensional. Ketika Anda lalai atau gagal bayar, nama Anda masuk dalam slik BI, tapi bukan yang tertera adalah pinjaman online tersebut, tapi nama lender atau investor pendanaan yang ada di pinjaman online tersebut. Ada beberapa pinjaman online yang mendapatkan lender dari bank-bank konvensional di Indonesia ini. Sehingga ketika Anda lalai dalam tagihan Anda masuk slik BI. Tapi slik BI tersebut bukan platform pinjaman online yang tertulis dalam slik BI-nya, tapi sebuah bank konvensional tersebut. Nama Anda tertera misalnya Bank B. Anda meminjam di platform pinjaman online K. Jika Anda lalai atau gagal bayar, nama Anda tertulis bukan platform pinjaman K, tapi nama platform Anda tertulis nama Anda di slik BI bank konvensional B. Jadi mereka memang beda jalur, tapi sistem pendanaan mereka banyak yang disuplai dari bank-bank konvensional. Bank konvensional melakukan pendanaan. Bank juga tidak bodoh. Mereka juga melihat track record perusahaan tersebut, berapa lama perusahaan pinjaman online tersebut berdiri, berapa nasabah prioritas dari mereka, berapa pemasukan dari pinjaman online tersebut, berapa yang tidak gagal bayar karena pinjaman online tersebut. Siklus itu dihitung berdasarkan profit 1 bulan dari pinjaman tersebut, sehingga pihak lender tahu track record dan history serta income dari suatu platform pinjaman online, sehingga jelas income-nya berapa. Dan ketika ada sesuatu atau peminjam gagal bayar, bagaimana kita menyiasatinya? Apakah platform pinjaman online tersebut punya asuransi atau bagaimana? Nah, itu jelas. Itu jelas ketika mereka suatu bank konvensional mempelajari alur dan skema dari platform suatu perusahaan pinjaman online dengan track record dan jumlah nasabah bahkan sampai nasabah prioritas. Ketika track record suatu platform perusahaan pinjaman online tersebut bagus, pihak bank konvensional pasti mau join dengan mereka, karena mereka juga butuh nasabah. Dari pendanaan mereka juga butuh nasabah. Mereka saling berkolaborasi untuk mendapatkan suatu nasabah dan profit per bulan. Dari situ kita juga berkaca, ketika mereka berkolaborasi antara bank konvensional dengan platform pinjaman online legal, dan ketika Anda di situ lalai dari tagihan Anda, bukan hanya nama Anda yang di blacklist, tapi nama Anda juga masuk slik BI karena pendanaan mereka lendernya dari bank konvensional, dan nama Anda tercatat gagal bayar dari bank tersebut, sehingga Anda untuk melakukan pengajuan kredit yang berbau hubungan dengan bank pasti sulit. Berbeda dengan pinjaman ilegal,
mereka tidak bernaung, bahkan tidak berkolaborasi dengan bank. Mereka adalah perusahaan perorangan atau individu, atau dari beberapa orang, dari beberapa orang lender dikumpulkan jadi satu pendananya, dan dia membuat platform pinjaman online. Kenapa orang banyak membuat suatu perusahaan pinjaman online daripada bank konvensional? Karena kalau bank konvensional biayanya sangat mahal. Belum kita menyediakan gedung fasilitas kerja seperti komputer, kursi, dan lain-lain. Bahkan karyawannya pun harus banyak. Nah, untuk membuat suatu kantor pinjaman online, kita tidak perlu biaya banyak dan tidak perlu tempat besar. Kita bisa melakukan bahkan hanya sepetak kotak aja. Kantor kita bisa melakukan bikin suatu kantor pinjaman online, karena hanya dibutuhkan beberapa orang dan koneksi internet dan laptop atau sarana pendukung lainnya, sehingga di situ kita dapat bekerja. Jangan heran kalau akhir-akhir ini bermunculan pinjaman online lain yang baru, yang ilegal, karena begitu minimnya biaya untuk membuat suatu platform pinjaman online tersebut. Tidak perlu karyawan, tidak perlu banyak karyawan, cukup 3 atau 4 atau 2, begitu saja sudah bisa dilakukan. Mereka kebanyakan bersembunyi di suatu gedung-gedung atau di suatu tempat-tempat yang mereka anggap itu aman. Jadi itulah bedanya. Dan mereka dapat untung di situ. Mungkin dari saya sebuah tips agar Anda bisa keluar dari masalah finansial Anda. Sedikit tips ini akan membantu Anda memberikan sebuah pengetahuan dan merubah mindset Anda, sehingga Anda yang selama ini merasa mindset Anda terkontaminasi dengan hal-hal yang saya sebutkan tersebut, Anda bisa meriset mindset Anda menjadi baru, supaya Anda mendapatkan sebuah solusi. Mungkin minggu depan saya akan membahas bagaimana kita menjadi magnet uang. Dan saya juga akan membahas di minggu depan di video saya selanjutnya tentang joki-joki liar yang bertaburan di media sosial. Terus jasa-jasa pembuat KTP fake. Apa resikonya ketika Anda membuat KTP fake? Perlu Anda ketahui, KTP adalah dokumen negara. Kita akan bahas di video saya selanjutnya. Jadi tetap stay tune di channel ini supaya Anda lebih berpengetahuan, lebih terdedikasi, dan supaya Anda bisa terbantu masalah finansial. Kami juga memberi suatu tips money management pinjaman online. Bagaimana kita membayar suatu pinjaman online bukan dengan duit pribadi kita, tapi kita membayar dengan aplikasi yang lain. Karena money management yang baik akan menciptakan hasil yang baik pula. Ketika Anda membayar pinjaman online dengan duit Anda pribadi, jangan harap Anda bisa terlepas dari masalah pinjaman tersebut. Yang ada adalah gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya Anda terkubur di dalam lubang tersebut. Pengen tahu bagaimana money management cerdas ala PTT? Silakan hubungi kontak admin person di bawah ini. Tim kami akan selalu berusaha untuk memberikan Anda solusi-solusi dan pengetahuan-pengetahuan baru di bidang finansial,
supaya Anda bisa lebih terbantu lagi mengatasi semua masalah finansial dan jeli melihat peluang yang ada di sekitar Anda. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim admin kami. Tim admin kami akan siap memberikan solusi, masukan, tips-tips dan cara-cara bagaimana Anda bisa terlepas dari masalah finansial yang membelenggu Anda sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada kata-kata yang menyinggung hati saudara, saya minta maaf. Saya pribadi sangat berbesar hati ketika Anda mau berkonsultasi dengan tim kami. Kami bukan hanya menawarkan solusi keluar dari pinjaman online, tapi juga kami menawarkan sebuah solusi agar Anda bisa menemukan hal baru dan menjadi suatu jawaban masalah finansial Anda. Sekian dari saya Pablo, founder dan leader PTT. Salam Lumer.